dalam surga, Engkau yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur setiap pagi Engkau terus membangkitkan roh kami, membangkitkan kehidupan kami Tuhan, untuk kami terus mencari Engkau dan bersama dengan Engkau. Roh Kudus, biarlah Engkau terus bekerja atas hidup kami. Pagi ini teduhkan hati kami, mampukan kami menangkap apa yang akan kami renungkan. Biar Engkau sendiri yang memberikan kepada kami hikmat, pewahyuan dan pengertian, untuk kami terus sebagai anak-anak-Mu belajar daripadamu Tuhan, dan mengerti setiap tuntunan yang Engkau berikan atas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pagi ini saya ingin kita merenungkan sama-sama tentang membangun keintiman. Pastinya membangun keintiman dengan Tuhan ya. Kita tahu zaman sekarang ini anak-anak kalau selalu punya sahabat kan. Mungkin kita dulu juga selalu punya sahabat. Mungkin sahabatnya sekarang berganti-ganti ya. Sahabat waktu TK, waktu SD, SMP, SMA sampai kemudian sampai sekarang ini. Nah, kalau sekarang julukannya ini punya bestie ya. Cucu saya juga punya bestie. Cucunya Ibu Nani itu bestinya dia gitu. Dia bilang begini, satu ketika dia tuh masuk SMP, dia sekelas sama bestinya ini. Dia bilang, aduh Grandma, untung aku tuh sekelas sama Ayah. Kalau enggak garing deh di kelas itu katanya. Katanya garing. Karena apa? Karena bestie itu menjadi sahabat, tempat mencurahkan hati, tempat cerita, ngobrol, rame dan sebagainya. Nah, kita juga harus membangun sebuah keintiman yang kita itu harus punya bestie, yaitu Tuhan kita. Nah, seringkali kita itu datang sama Tuhan itu cuma kalau kita perlu saja. Tapi mari kita belajar bagaimana kita Tuhan itu pengen sekali kita tuh jadi bestinya. Jadi kita itu akrab dan kita itu membangun sebuah keintiman di mana kalau kita punya masalah, curhatnya itu sama Tuhan. Jangan curhat sama orang lain. Boleh sih sharing sama yang lain. Tapi mari kita belajar untuk kita bergaul, membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 mengatakan demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Tuhan itu pengen sekali bergaul karib dengan kita. Kita itu jadi bestinya Tuhan. Nah, tapi dikatakan Tuhan itu hanya bisa bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan Dia nanti perjanjiannya, isi hatinya, semua yang Dia pengenin itu akan diberitahukan kepada kita. Di dalam terjemahan The Message itu bagus sekali. God friendship is for God worshippers. They are the ones He confides in. Itu artinya apa? Jadi gini, persahabatan yang Tuhan mau itu, persahabatan dengan Tuhan itu adalah persahabatan penyembahan. Jadi kita nih semua datang ke sini nih sudah semua sebagai penyembah-penyembah sebenarnya. Dan kepada mereka itu Dia akan curhat. Dikatakan, Dia itu akan memberitahukan segala apa yang ada di dalam isi hatinya. Wah, kita semua bangga ya, kita praise and worship di sini maupun yang ikut streaming setiap hari, dan itu adalah penyembah-penyembah Tuhan. Dan apakah cukup itu? Banyak kali kita ikut badannya di sini tapi pikirannya nggak di sini ya. Tapi apa sebenarnya yang Tuhan mau? Tuhan bilang untuk Dia, kita itu menjadi sahabatnya, bestinya itu tuh kita itu memang harus menjadi penyembah Tuhan. Dan itu yang sebenarnya Tuhan mau. Dan kita akan menjadi orang yang, kalau saya percaya kalau kita adalah penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi artinya bukan penyembah yang sekedar itu praise and worship saja. Seneng karena saya seneng nyanyi, saya bisa di sini nyanyi, dan kita kemudian ya sudah nggak ada apa-apa, nggak ada dampak apa-apa. Tapi sebenarnya seorang penyembah yang benar-benar worshipper, yang meninggikan Tuhan, hati yang remuk di hadapan Tuhan, tadi ada pujiannya, dan juga kita benar-benar mengerti siapa Tuhan kita itu. Bukan sekedar satpam kita, bukan sekedar Tuhan yang bisa ngerjain apapun buat kita, tetapi Dia adalah pribadi yang
butuh kita hormati, dan Tuhan gak butuh penghormatan kita loh. Tapi kita yang butuh untuk menghormati dia, meninggikan dia, mengagumi dia. Dan itu yang ada di dalam hati seorang worshiper. Kita kasih contoh ya, kehidupan Abraham. Tuhan itu sangat suka dengan Abraham. Di dalam Yakobus 2 ayat 23 dikatakan begini. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ini predikat bukan dipasang sama Abraham sendiri. Tapi ketika dia itu benar-benar mau bergaul dengan Tuhan, kemanapun Abraham pergi selalu dia berhenti dan dia membangun mezbah. Dia tahu kehadiran Allah itu sangat menjadi berarti buat dirinya. Dan kemudian ketika Tuhan kemudian menyatakan janji, maka Abraham itu modalnya adalah percaya. Maka Tuhan mengatakan, ini loh Abraham itu sahabatku. Karena dia selalu menggantungkan hidupnya, menyembah Tuhan, membangun mezbah. Dan dikatakan demikian, dan Yakobus menuliskannya, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Bisakah kemudian saya disebut saya adalah sahabatnya Ibu Lisa, tapi saya tidak pernah tahu siapa Ibu Lisa? Enggak mungkin. Mungkinkah saya akan disebut sahabatnya Ibu Nani, tapi saya tidak pernah tahu Ibu Nani ini seperti apa? Enggak mungkin. Saya akan dibilang sahabatnya ketika saya juga tahu banyak hal, sampai ke pergumulan-pergumulannya, sampai ke keberhasilannya, kalau saya boleh bilang ya, keberhasilannya bagaimana cara Ibu Nani menyembah Tuhan, cara Ibu Nani bergaul dengan Tuhan. Mungkin kemarin saya sudah cerita bagaimana beberapa waktu yang lalu saya cerita. Saya datang sebagai orang Kristen yang melayani, yang menurut saya itu sudah all out loh sama Tuhan waktu pindah dari Jakarta ke sini. Tapi sementara saya kemudian mulai membangun sebuah perkenalan hubungan dengan Ibu Nani, mulai saya tahu bagaimana caranya Ibu Nani ini menyembah Tuhan, beribadah, dan satu hal yang saya tahu adalah selalu nanya Tuhan. Itu dulu saya nggak kerjakan karena saya nggak ngerti. Dulu saya sebagai orang Kristen tuh nggak nanya-nanya Tuhan, minta Tuhan, Tuhan kasih saya jodoh yang begini, Tuhan saya pengen sekolah ini, Tuhan saya pengen ini, pengen itu. Terus kita doa. Saya pikir saya sudah jadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang luar biasa. Saya nggak pernah ikut kenakalan remaja, saya nggak pernah itu. Tapi ada aset kekristenan yang saya tidak dapat, yaitu cara kita nanya Tuhan. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat tandas di dalam hati saya untuk saya belajar. Itu terjadi karena sebuah persahabatan. Ketika kemudian saya mulai menjalin persahabatan dengan Ibu Nani, saya menjalin persahabatan dengan Ibu Guatlan, saya menjalin persahabatan dengan siapapun yang ada di sini, saya akan menikmati hasil persahabatan itu. Karena kita tahu pasti kita itu bukan yang sudah segala-galanya. Saya perlu kesabaran, saya perlu bergaul sampai sama Heri pun, sama Riko, belajar bergaul. Nanti saya tahu, oh seperti ini. Apa yang saya nggak punya, saya mau belajar. Dan itu adalah persahabatan. Dengan Allah pun seperti itu. Jangan kita punya konsep sendiri. Allah itu harusnya dengerin doa saya. Saya kan sudah puasa, saya kan sudah doa. Tapi mari kita belajar bagaimana kita bisa menjadi sahabat. Karena ketika menjadi sahabat, Allah itu akan berbicara kepada kita. Nanti dia akan berbicara dan kita akan diberi mengerti, memahami hati dari bestie kita, yaitu Tuhan kita. Nah itu contohnya Abraham tadi, sampai disebut sahabat Allah bukan karena gak ada apa-apanya. Tapi karena Abraham itu begitu mengagungkan Tuhan, begitu taat sama Tuhan, begitu percaya dengan setiap apa yang Tuhan katakan atas Abraham. Jadi ada sesuatu. Dan kita tahu bahwa di dalam Yohanes 15 ayat 15, tetapi
Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini aset terbesar kita sebagai orang percaya. Dikatakan Tuhan Yesus itu bilang kamu itu sahabatku. Karena kamu sahabat maka aku kasih tahu kepadamu segala sesuatu yang aku sudah dengar dari Bapa. Rahasia-rahasia kerajaan Allah itu akan disingkapkan hanya kepada sahabat. Bukan tetangga yang kita gak pernah ngobrol. Karena itu kita tahu bagaimana kita bergaul intim dengan Tuhan. Harus kita membangun satu kehidupan sampai kita menjadi sahabat Tuhan. Karena ketika kita menjadi sahabat Tuhan, Tuhan itu akan banyak ngomong. Akan banyak ngomong untuk seperti itu. Ibu Nani kan bersaksi tentang tanah itu. Tuhan bilang 4M cukup. Padahal nih kalau hati daging kita udah pengen cepet-cepet itu tanah itu balik. Tapi Tuhan bilang 4M. Sahabat, dia selalu nuntun, kasih tahu. Sehingga ketika yang jualan bilang segini, tidak bergeming. Karena bestiku, nah gitu kira-kira ya. Bilang 4M. Dan besti kita itu adalah Tuhan sendiri. Dan sehingga terjadi, udah biarin. Dibeli sama orang Jakarta, dibeli mana juga biarin. Karena sahabatku Tuhanku itu yang akan memberitahu dan menuntun kita. Dan terjadi semua. Mari kita belajar membangun sebuah hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Sampai Tuhan itu memberitahukan kepadaku segala sesuatu yang aku dengar dari Bapa, kata Tuhan Yesus. Kepada saya. Dan itu sangat penting sekali dan sebenarnya itu menjadi aset terbesar dari hidup kita sebagai orang percaya. Kita contoh tadi Abraham ya. Ketika Tuhan itu merencanakan hukuman terhadap Sodom dan Gomora. Dan dia tahu banget kalau di situ ada keponakannya Abraham. Tapi ini sebagai sebuah kenyataan dari seorang sahabat. Keluaran 18 ayat 17 dikatakan demikian. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Tuhan itu kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan itu gak mau menyembunyikan. Dia bilang apa aku tuh mesti menyembunyikan sih sama Abraham kalau aku mau hukum Sodom dan Gomora. Di sana itu ada ponakannya Abraham, Lot. Walaupun Lot itu sudah gak etis banget terhadap pamannya Abraham ketika dia milih yang seperti taman Tuhan. Tetapi Tuhan tahu Abraham tidak punya hati yang marah terhadap Lot. Dan apakah aku tuh gak ngomong-ngomong sama Tuhan, sama Abraham. Nah, kemudian apa? Tuhan ngomong. Dan terjadilah doa syafaat Abraham untuk memohonkan belas kasihan. Dan akhirnya Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Dan jadi kita di sini melihat bagaimana sebenarnya kita sebagai orang percaya sangat perlu untuk membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Kita harus membangun bahwa Tuhan itu akan menjadi sahabat kita. Tapi bukan karena kita bilang aku sahabat Tuhan. Nah, saya punya teman dulu ya. Dia tiap kali dia kejadian apapun, gak apa-apa lah, aku kan biji mata Tuhan. Aku biji mata Tuhan. Tuhan gak mungkin nyolok matanya sendiri. Boleh saja kita bilang begitu. Faktanya apakah memang kita punya sebuah kedekatan dengan Tuhan. Sampai Tuhan itu benar-benar akan cerita dan memberitahukan segala apa yang menjadi kehidupan kita. Nah, jadi di sini keintiman dengan Tuhan itu apa? Nah, dari renungan saya ya, keintiman dengan Tuhan itu yang pertama adalah worshiper. Takut akan Tuhan. Tapi takut akan Tuhan itu bukan takut dihukum. Banyak orang takut sama Tuhan karena takut dimarahin, takut dihukum. Tapi takut akan Tuhan itu adalah worshiper. Seorang yang menyembah, yang menghormati, yang menghargai, yang memberikan tempat Tuhan itu sebagai segala-galanya buat hidupnya. Amsal 8 ayat 13a mengatakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Apakah hidup kita itu
sudah hidup yang gak suka mau kompromi dengan kejahatan. Kejahatan itu nipu, ya itu kejahatan. Kejahatan itu berbuat curang, ya itu kejahatan. Tapi gosip itu juga kejahatan loh. Karena kadang-kadang gosip itu tidak menceritakan hal yang asli, dimodifikasi. Penundukan, tidak mau menundukkan diri, pemberontakan itu juga harus kita tahu. Kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa itu sesuatu yang merupakan kejahatan. Kejahatan apa lagi? Di perumpamaan talenta, seorang hamba yang dikasih 1 talenta, ketika dia tidak menggunakan talentanya itu, tuannya bilang apa? Hai kamu hamba yang malas dan jahat. Jadi jahat itu bukan karena sekedar kita nipu orang, jahat itu bukan karena kita mencuri, jahat itu bukan karena kita nonjok orang, bukan. Tapi juga salah satunya juga kalau kita itu tidak melakukan apa yang Tuhan mau, apalagi tidak mengolah yang Tuhan sudah kasih di dalam diri kita. Hai hamba yang jahat dan malas. Dia punya 1 talenta, dibalikin ke tuannya 1 talenta. Harusnya tuannya tuh nggak rugi kan. Tapi dia dikatakan hamba yang jahat dan malas. Itu hamba yang tidak mengembangkan talentanya. Jadi takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Itu berarti bukan sekedar kita tahu bahwa kita itu berbuat yang negatif, merugikan orang lain. Tapi juga ketika Tuhan berinvestasi dalam hidup kita dan kita tidak mengembangkan. Kenapa ya? Kan Tuhan gak rugi. Kan kita gak ngapa-ngapain. Gak berbuat dosa. Kenapa dibilang hamba yang jahat? Karena setiap kita tidak menghargai talenta yang ada dalam diri kita, kita sedang tidak bisa bersyukur dan setuju dengan apa yang Tuhan berikan. Intinya itu. Kita bilang, aku gak bisa apa-apa. Hati-hati. Jangan berani gak bisa apa-apa. Karena Tuhan itu pasti kasih. Walaupun kecil, kita bisa apa-apa. Nggak perlu yang gede-gede dulu, yang kecil aja dikerjakan. Saya ingat Ibu Abigail. Sekarang hebat kan dia? Tapi dimulai dari apa dia sebenarnya? Pertama kali melayani di eklesia itu, dulu masih pakai overhead projector ya, yang cuma gitu. Dan pertama kali diawali dengan cuma dia ngerjain OHP lagu ini, ganti slide ini, gampang sekali. Bukan pakai komputer, dulu masih pakai OHP. Tapi yang kecil itu ketika dilakukan dengan setia. Dan banyak lagi, banyak sekali di eklesia ini yang sebenarnya diawali dari yang kecil. Yang cuma ikut beres-beresin aja. Tapi kadang-kadang kita nggak mau. Masa ya saya cuma seperti itu. Saya kalau di kantor tuh jadi manajer. Masa di sini sekarang saya cuma beresin bantal-bantal. Kadang-kadang kita nggak mikir. Kalau kita bisa lakukan untuk Tuhan yang kecil itu aja, itu sebuah anugerah. Dan percayalah, setia dengan yang kecil akan diperlipat gandakan jadi setia lebih besar. Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Artinya kita tidak melakukan yang Tuhan tidak mau. Ataupun kita tidak melakukan yang Tuhan mau. Itu kejahatan. Kita punya sedikit. Hamba itu cuma punya 1 talenta. Tapi tetap Tuhan bilang kamu harus kelola 1 talenta itu. Dan itu lakukan. Matius 25 ayat 28 di The Message yang tadi tentang hamba dikatakan take the 1,000 and give it to the one who risk the most and get rid of this play thief who won't go out on a line. Artinya apa? Ambil itu talenta dari yang 1 talenta, berikan kepada orang yang berani berisiko. Bilang gitu. Dan get rid of this play thief. Dan suruh pergi tuh orang-orang yang maunya aman, tenang, yang tidak suka
dengan resiko. Saudara, kalau kita ikut Tuhan tuh sepertinya beresiko. Kita tuh rugi. Apalagi nanti kalau ada persembahan. Apalagi nanti kalau dituntut harus doa puasa. Saya itu doyan makan, puasa. Demi apa? Demi bangsa. Ya biarinlah bangsa jalan sendiri. Ketika kita tidak mau dan kita mau aman, tidak terusik. Tuhan bilang, udah pergi aja, usir aja mereka. Yang tidak suka untuk berpetualang dengan aku. Yang tidak suka untuk mengambil resiko. Ikut Tuhan itu bisa keluar waktu, korban uang, korban perasaan, korban segala-galanya. Sepertinya itu. Tapi Tuhan bilang, kalau ikut aku itu memang ada resikonya. Resikonya kita tidur mungkin harus lebih malam karena kita harus mempersiapkan ini dan itu. Mungkin kita bangun harus pagi-pagi. Pernah ada seorang bapak bilang begini, jadi orang Kristen tuh jadinya gak enak ya. Kenapa? Dulu saya lagi belum jadi orang Kristen, bangun siang juga oke-oke aja. Sekarang kalau bangun siang tuh rasanya dituntut. Katanya harus pagi-pagi ketemu Tuhan itu. Harus baca Alkitab pagi-pagi. Lupa baca Alkitab, rasa ini rasa dosa. Gak enak jadinya. Karena dia tidak pernah tahu itu resikonya. Tetapi kita akan lihat hasilnya ketika kita jadi sahabat Allah. Dia cerita dengan apa yang ada di isi hati Tuhan. Dan itu merupakan kebahagiaan buat kita. Ketika Tuhan membukakan isi hatinya. Keinginannya, tujuannya pasti semua baik untuk diri kita. Jadi yang pertama bagaimana kita membangun keintiman. Bangunlah kita sebagai penyembah dalam hidup kita. Bukan cuma nyembah ketika kita praise and worship di tempat ini. Tapi penyembahan kita adalah dari sini juga nyembah. Keluar dari sini dalam pekerjaan kita adalah seorang penyembah. Karena kita menyembah Tuhan itu bukan sekedar menaikkan pujian saja. Tapi seluruh hidup kita adalah kehidupan yang menyembah. Enggak suka bohong, janji enggak dipenuhi dan sebagainya. Mari kita belajar. Kejahatan adalah orang yang tidak berani berspekulasi dengan Tuhan. Gak enak lah, repot jadi anak Tuhan. Maunya kalau berkatnya, repotnya gak mau. Yang kedua, bagaimana kita intim dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 14. Yang melakukan perintah Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dalam hal ini Tuhan itu selalu ingin sesuatu untuk hidup kita. Membenahi hidup kita, mengajar hidup kita. Yang melakukan perintah Tuhan. Tuhan gak pernah perintah sama aku tuh. Saudara, tunduk sama Tuhan itu dimanifestasikan kita tunduk juga sama pemimpin. Kita mengasihi Tuhan itu juga dimanifestasikan kita mengasihi sesama. Jadi semua itu sebenarnya melakukan perintah Tuhan, kita jangan ngeles. Bilang, Tuhan gak ngomong kok sama aku. Tapi kita melakukan seenak kita sendiri. Dan bahkan terkadang kita gak mikir bahwa ada hubungannya, koneksinya antara kita taat kepada pimpinan kita dengan kita taat kepada Tuhan. Pikirnya gak ada. Saya sedikit mau cerita. Beberapa waktu yang lalu SMA kita mengadakan graduation. Dan kepala sekolah itu menetapkan ya bersama dengan timnya. Graduationnya di Ipukan, di sana di Kuningan. Sambil gathering perpisahan. Jadi nginep 1 malam. Nggak bayar apa-apa orang tuanya. Karena sudah ada di uang kegiatan. Tapi rupanya ada yang nggak setuju siswanya. Nah kemudian ada yang datang kepada saya. Dia bilang gini. Itu anak-anak banyak kok yang nggak suka di Ipukan. Katanya. Oh pergi jauh-jauh.
Udah gak usah jauh-jauh. Banyak yang begitu. Saya cross check dulu. Saya panggil kepala sekolah, saya tanya, bagaimana caranya kamu menetapkan? Terus dia mengatakan, kami rundingan sama anak-anak kelas 12. Gimana kalau kita ngadain di luar sambil perpisahan, jadi nginep satu malam. Memang ada beberapa yang tidak setuju. Beberapa saja, tapi ngomong sama sayanya banyak. Nah, sudah gak apa-apa lah, itu seringkali begitu. Terus saya tanya kembali, kata kepala sekolah, kalau kamu tidak setuju, enaknya di mana? Boleh usul. Dan dia katakan di Swiss Bell. Loh, di Swiss Bell kan mahal, nanti orang tua kamu harus bayar lagi. Jadi ceritanya, keputusannya, karena sebagian itu sudah setuju diipukan sambil glamping. Glamping itu berkemah yang zaman sekarang itu loh, kemahnya bagus gitu. Tidurnya juga di spring bed, tapi di bawah spring bednya taruh. Nah, akhirnya terjadilah keputusan itu. Tapi ada anak yang tidak setuju ini. Dan dia dengan izin lah, gak tau lah, pokoknya orang tuanya izin, mungkin juga sama-sama gak setuju orang tuanya. Karena apa? Kan tidak semua orang tua punya kendaraan. Disediakan kendaraan elf. Boleh numpang sama temennya. Pokoknya semua itu sudah dilayani lah sama sekolah. Tapi karena tidak setuju, itu menurut saya ya. Jadi dia tetap tidak ikut graduation. Bagi saya gak masalah gak ikut graduation 2 anak. Tapi hati-hati. Saya tidak tahu, saya tidak belajar menghakimi. Ini hanya tebakan saya aja. Karena 2 orang itu adalah 2 yang tidak setuju, salah satu dari ini. Tapi hati-hati. Hati-hatinya begini, kita sedang menanam benih kepada anak itu, kalau orang tuanya setuju nih ya, untuk memberontak. Yang kita tidak sadari, kita sedang menanam, kalau aku tidak setuju harusnya nurut aku. Kadang-kadang kita nggak mikir, oh ngikuti perintah Tuhan itu suruh doa, suruh puasa, suruh belajar. Dia tidak ingat kalau karakter itu sedang dibentuk. Saya sih nggak rugi apa-apa. Datang, oh ada anak yang nggak, katanya pamit begini ya nggak apa-apa. Cuma hati-hati. Saya bilang membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Itu melakukan perintah Tuhan yang termasuk ketika kita harus tunduk juga kepada pemimpin kita. Gak ada kan firman yang mengatakan jangan turuti kepemimpinnya salah. Gak ada. Tapi belajar kita memahami. Mungkin sebuah keputusan tidak selalu disetujui sama 100% orang yang ada di bawahnya. Tapi kita belajar bagaimana kita bisa bertindak. Lebih mawas diri untuk ngerti tentang perintah Tuhan. Mari, saya rindu untuk semua kita punya kerinduan untuk menjadikan Tuhan itu bestie kita, sahabat kita. Kita belajar membangun keintiman dengan Tuhan, dengan kehidupan sebagai penyembah Tuhan 24 jam. Artinya kita menyembah dengan tingkah laku kita juga. Kita juga menyembah dengan pujian, dengan doa, dengan ibadah kita. Tapi ibadah kita adalah ibadah sepanjang waktu. Waktu kita bekerja itu juga ibadah. Waktu kita melayani itu juga ibadah. Dan saya percaya ketika kita menjadi worshiper, penyembah Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan bilang, aku menyebut engkau sebagai sahabat. Apakah saya sudah begitu? Belum saudara-saudara. Tapi setiap hari selalu pengen Tuhan, jadikan aku sahabatmu, biar aku punya ketaatan, biar aku punya penundukan diri, biar aku punya kesabaran, biar aku punya pengertian, pewahyuan yang lebih lagi, biar aku bisa melayani engkau, lebih menyukakan engkau, dan sebagainya. Mari kita membangun bersama-sama. Hidup kita punya aset yang luar biasa untuk bisa menjadi bestinya Tuhan. Itu saja renungan pagi ini, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara, seorang sahabat, persahabatan itu selalu pengen tahu. Pengen tahu apa? Pengen tahu tentang kabarnya. Minimal kita pengen tahu ngapain ya dia saat ini ya. Kalau kita punya sesuatu cerita, kita cepat-cepat pengen ngasih tahu cerita kita apa ya. Nah, sebenarnya cara kita mempunyai keintiman dengan Tuhan, persahabatan dengan Tuhan, kalau kita setiap pagi bangun pagi kita tidak memikirkan yang lain, melainkan memikirkan selamat pagi Tuhan ya. Terus kita nyembah ya. Itulah membangun manusia batiniah kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Itu akan membuat Tuhan tuh suka banget kalau setiap pagi kita menyapa Tuhan ya. Mungkin kamu nggak lain Tuhan disapa juga nggak bales, jangan merasakan Tuhan nggak bales. Tapi kalau kita bangun terus kata selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Roh Kudus, ngomong aja, itu sangat menyukakan hati Tuhan. Pagi-pagi sudah nyapa ya. Sama dengan kita kalau sama anak-anak kita, sama cucu kita, pagi-pagi kan kita cium, kita katakan good morning. Itu sesuatu hal yang di hati itu udah rasanya adem. Saudara, kalau pengen mempunyai keintiman dengan Tuhan, ayo belajar, katakan. Mungkin orang lain ngatakan ngomong sama siapa? Ya ngomong sama Tuhan. Good morning Jesus, good morning God ya. Ngomong aja ya. Ngomong aja. Terus baca firman Tuhan. Itu yang menjadi kesukaannya ya. Nanti kalian akan bisa mengerti bagaimana Tuhan itu tanpa kita sadari ikut ambil bagian dalam hidup kita. Sampai di dalam kesukaran-kesukaran Tuhan itu selalu menolong. Saudara, saya mau ceritain hari ini ya. Sekarang ini keluarga kami ini sedang ada badai ya. Hari ini seharusnya Sofi yang keyboard. Sakit Sofinya ya, dari kemarin sudah sakit. Nah, pertama kali waktu saudara-saudara kita datang dari Australia kan di rumah, perubahan hawa antara Australia dengan Sion, akibatnya mereka pada sakit. Aduh, semua batuk pilek gantian, batuk pilek gitu. Nah, dengan berjalannya waktu, yang satu sembuh, yang satu sakit, yang satu sembuh, yang satu sakit. Ya. Saya bilang ini flu-nya kok aneh, udah ya. Terus tapi kita tetap bisa bersukacita dan kita tetap bisa ngatasi semua itu. Lalu mereka sudah pulang dan mereka di Australia semua sembuh. Puji Tuhan. Mungkin udaranya jauh lebih baik, saya tidak tahu. Pokoknya tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada nggak suka makan, semua bagus. Nah sekarang di sini pertama kali Kean sakit. Terus Kayla pulang dari camping sakit ya. Tapi anehnya sakitnya cuma sebentar-sebentar gitu. Nah sudah itu mbak saya semua sakit. Gantian, ini sakit, ini sakit, ini sakit, sakit. Bukan itu aja saudara, apa yang terjadi? Mbak saya semuanya pulang. Tuhan terima kasih untuk semuanya. Tapi anehnya saya juga mengucap syukur. Mbak satu pulang, ada orang nawarin mbak lagi satu masuk. Baru sehari pulang mbaknya, ya sudah nggak apa-apa. Udah begitu ada mbak lagi ya, gantiin. Baru 4 hari pulang gitu. Saya bilang aneh banget. Nggak apa-apa udah pulang. Ada mbak lagi. Jadi selalu bergantian ya. Selalu ada mbak baru. Dan saya bilang Tuhan terima kasih karena
nggak pernah kosong. Selalu ada yang membantu di dalam rumah. Nah, seperti kemarin saya pelayanan ke Bandung ya. Nah, lalu dapat WA dari Encus lagi sakit tapi dia WA, "Bu, ini mbaknya maksa-maksa pulang." "Lu ada apa?" gitu. Ya nggak tahu, pokoknya pengen pulang. Sudah pesen travel, nanti malam pulang. Ya sudahlah, kalau memangnya nggak kerasan ya udah, jangan dipaksa-paksa, udah biar pulang. "Bu, tapi sudah ditawari lagi. Jadi nanti travelnya jemput Mbak, bawa orang baru." Puji Tuhan. Ya sudah, diterima aja gitu. Jadi hari ini saya belum ketemu mbaknya. Jam 11 kita baru pulang dari Bandung, setengah 12 satpamnya telepon, "Bu, mbak yang lama dijemput, mbak yang baru datang." Ya udahlah, mbaknya kasih tahu tidurnya di kamar itu, sudah. Nanti urusan besok, saya nggak mau turun lagi buat ketemu Mbak A, udah wis pasrah sama Tuhan saja. Saudara tahu, jadi saya tuh pikir lagi keadaan seperti itulah di rumah. Tapi satu perkara saya tahu, selalu Tuhan itu menolong ya. Selalu Tuhan memberi jalan. Dan saya merasakan tidak pernah Tuhan itu membiarkan kita dicobai lebih dari kekuatan kita. Percayalah ya, Tuhan itu selalu akan berikan yang terbaik ya. Belajar menjadi sahabat seperti Abraham, kalian akan merasakan betapa bahagianya orang menjadi sahabat. Nah, contoh ya, Tuhan tahu, oh ini Bu Nani lagi butuh pembantu. Ya nggak tahu caranya, bisa ada orang ngasih pembantu, ada orang yang masih bantu gitu. Ya. Sampai sekarang saya belum ketemu nih sama pembantu yang baru. Saya bilang, sudahlah Tuhan, aku pasrahkan sama yang di rumah. Saya bilang yang penting saya mau datang ke rumahmu aja. Ya. Biar nanti Tuhan sing ngatur segala-galanya. Tuhan selalu memperhatikan buat sahabat-sahabat Tuhan. Ayo jadi sahabatnya, Tuhan akan memperhatikan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, betapa rindunya Engkau menjadikan kami sahabat-Mu. Tapi seringkali kami itu kurang dapat mengerti apa arti sahabat yang sebenarnya. Kami kurang berani membayar harganya. Tapi kami seringkali hanya merindukan bonus-bonus sebagai seorang sahabat. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, ajar kami untuk mengerti akan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, saat ini kami datang, kami mau menyerahkan akan semua kehidupan kami, semua persoalan kami, semua beban kami mau bawa di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mengendalikan segala-galanya, Engkaulah yang akan mengatur segala-galanya, dan Engkaulah yang akan memberikan jalan keluar buat segala masalah yang kami hadapi. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami berdoa untuk tanggal 25, kami akan melakukan penyembahan, pujian, supaya benar-benar Tuhan bukan merupakan performa saja, tapi benar keluar dari hati kami yang paling dalam. Kami berdoa, siapkan hati kami untuk tidak ngantuk, siapkan hati kami mau membayar harganya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biar setiap kali kami ketemu dengan Engkau, kami merasakan ada sesuatu yang luar biasa yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, buat kami merasakan kenikmatan Tuhan ada di hadirat-Mu. Biarlah doa 14 jam, 15 jam ini
benar-benar kami boleh menikmati apa arti keintiman bersama dengan Engkau, apa arti penyembahan Tuhan, apa arti ketemu dengan Engkau, apa arti Engkau bicara dengan kami. Inilah kerinduan kami. Biarlah pemulihan Pondok Daud ini menjadi kenyataan dalam pribadi kami masing-masing. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Bapak, saat ini juga kami tetap mau berdoa buat pemilihan wali kota di kota ini. Kami tidak bosan-bosan Tuhan untuk terus berdoa, karena kami merindukan Engkau memilihkan seorang wali kota yang benar-benar takut akan Engkau. Seorang wali kota yang benar-benar cinta kepada kota ini. Benar-benar Tuhan mau membangun kota ini sampai menjadi kota yang berkenan di hatimu. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Pada saat ini juga kami datang di hadapanmu. Tentang pemerintahan pusat kami tetap mendoakan. Biarlah masa-masa penggantian ini Tuhan benar-benar merupakan masa yang sangat baik. Sehingga apa yang sudah pernah direncanakan ini tidak dibubarkan tapi diteruskan Tuhan, sehingga semua akan membawa suatu kebaikan, kemajuan buat bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami juga berdoa untuk lawatan Tuhan. Kami minta dalam namamu lawatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pulau-pulau dilawat, setiap benua-benua dilawat, sampai semuanya mendengar berita yang daripadamu. Kami berdoa untuk radio-radio yang ada di seluruh Indonesia, radio-radio Kristen Tuhan, untuk memberitakan firman sampai ke ujung bumi, sehingga rencanamu akan menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Sampai kedatanganmu untuk kedua kali dipersingkat Tuhan. Kami sedang menanti-nantikan. Angkat kami, bawa pulang kami semuanya. Kalau sudah waktunya semuanya, kami tidak akan mengalami penganiayaan. Kami tidak akan mengalami antikris. Kami tidak akan mengalami masa-masa kesukaran yang berat Tuhan. Kalau saat-saat ini kami sudah masuk akan masa-masa kesukaran, kami percaya Engkau akan tetap menopang kami. Tapi lepaskan kami dari kesukaran besar. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk persekutuan sebentar sore. Kami berdoa untuk Sasa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau siapkan semua imam-imammu Tuhan, orang Lewi yang hari ini mempersiapkan diri. Kami berdoa buat jemaat-Mu. Mereka datang dengan antusias Tuhan, dengan penuh gairah, mau ketemu dengan Engkau. Inilah kerinduan kami. Engkau memberkati ibadah kami sebentar sore. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Kami mau mendapatkan suatu kekuatan baru, daya tahan tubuh yang baru, supaya kami tetap kuat dan sehat, tetap melayani Engkau sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu. Biarlah belenggu cinta minyak ini meliputi kami dan menguasai kami. Menguasai mata kami juga ya Tuhan. Menguasai akan telinga kami dan bibir mulut kami dan hati kami Tuhan. Belenggu kami dengan cinta-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan Bapa. Kami mau menyerahkan tangan kami ini untuk dibelenggu dengan cinta-Mu.
Kami mau menyerahkan kaki kami ini untuk dibelenggu dengan cinta-Mu ya Tuhan. Biar kami berjalan, kami melakukan semua pekerjaan kami bersama-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau sudah menyediakan berkat berlimpah atas hidup kami. Dan kami terima dengan utuh hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.